Perkenalkan, nama saya Felix Pranki Purba. Nomor induk mahasiswa 182314033 dari Prodi Ekonomi 2018 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan perkembangan industri pariwisata di Indonesia dalam lingkup makro untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pengaruh industri pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi? Industri pariwisata mendapatkan perhatian khusus di zaman kepemimpinan Jokowi dan Yusuf Kala. Sektor pariwisata ditetapkan menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan nasional, di mana industri pariwisata ini diharapkan dapat menjadi leading sektor dan sekaligus mampu menggerakkan sektor industri lainnya. Data Kementerian Pariwisata 2018 menunjukkan, sejak 2013 sektor pariwisata menempati posisi keempat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, serta kelapa sawit sebagai penghasil devisa negara. Selain gencar mendorong deregulasi untuk mempermudah investasi dan proses izin usaha, pemerintah juga gencar membangun infrastruktur di sana-sini untuk memperbaiki kualitas infrastruktur di lokasi destinasi wisata maupun koneksitas antar kawasan di Indonesia. Dari data Kementerian Pariwisata mencatat pada 2014 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 9,4 juta. Maka setahun pemerintahan Jokowi, angka kunjungan naik sebesar 1 juta. Pada 2015 tercatat 10,4 juta. Tahun 2016 tercatat 11,5 juta. Tahun 2017 naik cukup signifikan menjadi 14,3 juta. Dan tahun 2018 tercatat sebanyak 15,8 juta. Januari 2019 tercatat 1.158.162 tamu mancanegara berkunjung ke Indonesia. Ada kenaikan kisaran 58.000 lebih dibandingkan bulan yang sama pada 2018, yang tercatat sebanyak 1.100.677 orang. Namun semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sektor pariwisata mengalami penurunan. Penurunan tersebut adalah dalam jumlah wisatawan mancanegara dan lokal, devisa, investasi, dan penyumbang bagi perekonomian nasional. Untuk menekan angka penularan COVID-19, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang membatasi pergerakan masyarakat. Salah satunya seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Adanya kebijakan pembatasan sosial besar-besaran serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan tempat hiburan yang ditujukan untuk menekan penyebaran COVID-19 menyebabkan mobilitas masyarakat menurun. Hal ini memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap sektor pariwisata. Dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata. Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah 2014-2019 telah menetapkan berbagai sasaran dan strategi di sektor pariwisata. Banyak indikator yang menjadi target pengembangan pariwisata di Indonesia, antara lain kontribusi terhadap PDB, jumlah kedatangan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai sekitar 8% dari PDB pada tahun 2019, meningkat dari sekitar 4,2% dari PDB pada tahun 2014. Target lainnya adalah jumlah kedatangan wisatawan yang diperkirakan akan mencapai sekitar 20 juta wisatawan pada tahun 2019, meningkat tajam dari sekitar 9 juta wisatawan pada tahun 2014. Pariwisata merupakan sektor andalan perekonomian nasional yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19, pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak. Berdasarkan data BPS 2021, terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2 juta.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03%. Dapat dilihat dari data Kementerian Pariwisata tahun 2015, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 12,33 miliar US dollar atau setara dengan 169 triliun. 4 tahun kemudian, pendapatan devisa sektor pariwisata mengalahkan migas dan hasil ekspor di tahun 2019. Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 untuk mencapai target pendapatan devisa dari sektor pariwisata sebesar 20 miliar US dollar. Namun, di tahun 2020 ini, wisata di Indonesia sangat menurun akibat pandemi COVID-19. Akibat pandemi ini, kondisi pariwisata Indonesia mundur 20 tahun jika dilihat dari kata wisatawan mancanegara yang berkunjung. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Agustini Rahayu mengatakan bahwa data hingga September tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencapai 3,5 juta orang. Adanya penurunan pendapatan industri pariwisata. Sebelum COVID-19 melanda, Indonesia masih menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Ini tercermin dari kedatangan wisatawan mancanegara sepanjang 2018 yang tumbuh 12,6% menjadi 15,8 juta kunjungan dari tahun sebelumnya. Banyaknya destinasi wisata di tanah air yang sudah terkenal secara global seperti Bali, Pulau Komodo, Raja Ampat, Danau Toba, dan digunakan menjadi magnet bagi para wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Berbagai macam alasan wisatawan asing memilih berlibur ke Indonesia karena objek wisata dan alam yang indah, banyaknya pantai, keramahan penduduknya, serta biaya hidup yang relatif murah. Indonesia memang dikenal memiliki berbagai objek wisata alam yang indah dan masih alami. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, keindahan alam Indonesia masih belum tertandingi. Bahkan dunia pun mengakuinya. Hal ini yang menjadi alasan mendasar mengapa para pelancong luar negeri menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata favorit. Berbagai destinasi wisata mulai pantai, gunung, hutan, danau, gua, sungai, dasar laut yang indah semuanya ada di Indonesia. Dan para wisatawan sangat menyukainya. Dan yang menjadikan kita lebih bangga adalah hampir semua keindahan alam di Indonesia terbentuk secara alami dan masih terjaga kelestariannya. Bagi wisatawan luar yang gemar berselancar atau surfing, dapat memilih pantai yang mereka sukai, mulai Kuta, Sanur, bahkan para bule bisa berselancar di Sungai Kampar. Alasan berikutnya, mengapa para pelancong asing senang dan merasa ingin untuk berlibur di Indonesia? Karena penduduknya yang ramah. Keramah tamahan orang Indonesia memang telah diwariskan turun-temurun mulai zaman nenek moyang kita dahulu. Orang asing yang berlibur di Indonesia merasa lebih dihargai dengan keramah tamahan dan murah senyumnya orang Indonesia. Tidak seperti di negara lain yang masyarakatnya terkesan lebih cuek dengan kehadiran mereka. Para pengunjung dari luar negeri masih menganggap biaya hidup di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Meskipun dapat dikatakan biaya berwisata di Indonesia lebih mahal bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, maupun Malaysia. Namun dengan pertimbangan biaya hidup yang lebih murah, para pelancong dari luar negeri masih memilih Indonesia menjadi destinasi wisata favorit. Harga makanan, barang-barang, serta keperluan lain seperti sewa kendaraan, tempat tinggal di Indonesia masih bisa dianggap lebih murah dari negara lain. Apalagi dengan nilai tukar rupiah yang rendah dibandingkan dolar semakin membuat para wisatawan asing senang dan betah untuk berwisata di Indonesia. Penurunan jumlah wisatawan. Namun,
Semenjak COVID-19 yang berlangsung sejak Maret hingga Juni 2020, berakibat pada menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari hingga Juni 2020 hanya mencapai 3.089.659 wisatawan. Jumlah tersebut menurun sebesar 59,96% dari bulan Januari hingga Juni 2019 yang mencapai 7.715.512 wisatawan. Pandemi ini juga berdampak terhadap penurunan wisatawan domestik sebesar 69,9% dari bulan Januari hingga Juni 2019 yang mencapai 275 juta wisatawan. Sedangkan pada Januari hingga Juni 2020, wisatawan domestik hanya menyentuh angka 85 juta wisatawan. Adanya pandemi ini menyebabkan penurunan yang signifikan terkait jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini tentunya menyebabkan industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar, dikarenakan adanya penutupan akses bagi turis-turis mancanegara dan diberlakukannya kebijakan penutupan objek wisata itu sendiri. Kebijakan penutupan objek wisata dilakukan guna meminimalisir adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Yang kedua, kondisi investasi industri pariwisata. Apakah investasi dalam sektor pariwisata tetap berjalan? Kesempatan-kesempatan dalam industri pariwisata Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah kedatangan turis asing, baik turis maupun pebisnis asing, dikombinasikan dengan pertumbuhan PDB sebesar plus 5% dan pertumbuhan investasi. Ada permintaan yang meningkat untuk hotel dan kondominium yang menggabungkan ciri-ciri apartemen dan hotel, dan juga tempat-tempat konferensi dan pameran. Apabila target pemerintah menyambut 20 juta turis asing pada 2020 tercapai, maka ada kebutuhan besar untuk industri perhotelan negara ini. Terlebih lagi, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang akan dimulai pada akhir tahun 2015 mengimplikasikan hubungan dagang yang lebih intensif di wilayah ASEAN atau mengakibatkan semakin besarnya permintaan untuk akomodasi hotel dan lain-lain. Kendati begitu, Bali dan Jakarta telah mendapatkan investasi yang besar di beberapa tahun terakhir, terutama di pasar kelas atas, yang menyebabkan suplai yang berlebihan. Para investor yang ingin mendirikan hotel-hotel di wilayah ini dan juga hotel-hotel yang sudah ada perlu memunculkan konsep yang asli dan kreatif untuk menjadi pemimpin pasar. Investasi industri pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat investasi di sektor pariwisata pada kuartal 1 sampai 2020 berada di angka 401,4 juta dolar Amerika Serikat dengan nilai penanaman modal asing sebesar 220,3 juta dolar Amerika Serikat serta nilai penanaman modal dalam negeri sebesar 181,3 juta dolar Amerika Serikat. Menurut data dari tahun sebelumnya, angka tersebut tergolong kecil. Walaupun demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga melakukan beberapa upaya-upaya agar iklim investasi di sektor perhotelan dan pariwisata bisa tetap bergerak. Bidang industri dan investasi Kemenparekraf menuturkan pemerintah memiliki beberapa stimulus seperti relaksasi perpajakan, PMK nomor 23, PMK nomor 44, dan subsidi biaya listrik. Lalu pemerintah juga menyediakan program untuk tambahan modal kerja. Banyak program-program yang dimiliki pemerintah dan program ini dapat dimanfaatkan para pengusaha agar bisa tetap kuat di tengah pandemi ini. Salah satu sumber pendapatan devisa negara adalah pariwisata. Devisa dapat diartikan sebagai sebuah nilai dari kekayaan yang dimiliki negara dalam bentuk mata uang asing. Dan nilai kekayaan tersebut perlu diakui secara global. Devisa digunakan sebagai proses pertukaran antara negara dan menjadi cadangan moneter. Sebagai cadangan yang penting bagi perekonomian negara,
Sumber devisa perlu dijaga. Sumber devisa negara antara lain berasal dari kegiatan ekspor, perdagangan jasa, pinjaman luar negeri, tenaga kerja di luar negeri, dan tentunya pariwisata. Tidak hanya sebagai alat pembayaran, devisa juga menjadi salah satu aktivitas hubungan internasional dengan negara-negara lain. Kedutaan besar juga dibiayai oleh devisa untuk menjalankan fungsinya. Pendapatan devisa dari sektor pariwisata berada di urutan keempat setelah minyak gas, batu bara, dan kelapa sawit sebagai penyokong devisa terbesar di tahun 2015. Dari data Kementerian Pariwisata tahun 2015, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 12,33 miliar US dollar atau setara dengan 169 triliun di tahun 2019. Kemudian, pendapatan sektor pariwisata mengalahkan pendapatan minyak gas dan ekspor. Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 untuk mencapai target pendapatan devisa dari sektor pariwisata sebesar 20 miliar US dollar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini, industri pariwisata mengalami kemerosotan akibat pandemi yang melanda. Karena itu, kondisi pariwisata Indonesia mundur 20 tahun jika dilihat dari data wisatawan mancanegara yang berkunjung. Maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kembali devisa sektor pariwisata Indonesia yang anjlok akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah harus bisa meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, karena Indonesia mengalami lack of trust. Sehingga semua pihak yang berada di bidang pariwisata harus berupaya bersama meningkatkan kepercayaan terhadap wisatawan. Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata harus bisa melakukan strategi bisnis. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan platform digital atau media sosial. Masyarakat juga berperan penting dalam proses ini, sehingga pariwisata Indonesia bisa kembali normal dan devisa sektor pariwisata bisa kembali melambung serta mengembalikan keproduktivitasan dan efisiensi di sektor pariwisata. Namun, untuk meningkatkan kembali pariwisata Indonesia, harus tetap mengimplementasikan protokol kesehatan dan memperhatikan kenaikan kasus pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Yang ketiga, keadaan tenaga kerja sektor pariwisata. Industri pariwisata menyerap banyak tenaga kerja sebelumnya. Menurut data dari Kementerian Pariwisata, penyerapan tenaga kerja tahun 2019 mencapai 13 juta orang. Jumlah ini meningkat 3,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja ini menyumbang 10,28% untuk jumlah pekerja nasional. Persentase kontribusi ini pun terus meningkat sejak tahun 2010. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja tersebut, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan 2019 sebagai Tahun Sumber Daya Manusia. Karena itu, penguatan SDM pelaku pariwisata terus diperkuat. Langkah ini dilakukan menyusul semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata bukan sekedar membantu menciptakan peluang kerja, namun juga berperan dalam menekan angka pengangguran di tanah air. Pada 2019, sektor pariwisata secara global menyerap 330 juta orang dengan total nilai tambah mencapai 8,9 triliun US dollar. Banyaknya dan meningkatkan pengunjung atau turis yang berwisata di Indonesia tentu menjadi salah satu penyebab utamanya tinggi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya berasal dari sektor formal, namun juga banyak pekerja bermunculan
dari sektor informal akibat majunya pariwisata di suatu daerah. Untuk mendukung pariwisata Indonesia agar semakin maju, penting sekali peranan sumber daya manusia agar semakin memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para turis. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang kebudayaan, Windu Nuryanti, juga menekankan pentingnya kualitas dari sumber daya manusia di sektor pariwisata. Dia mengatakan bahwa pariwisata adalah produk yang tidak akan terjadi bila market tidak bertemu dengan pembeli. Sementara itu, yang mengantarkan pembeli kepada market tidak lain adalah sumber daya manusia. Ia juga berpendapat bahwa satu wisatawan asing bisa menciptakan setidaknya 12 tenaga kerja dari sektor pariwisata. Kekayaan alam Indonesia, sejarah lokal, hanyalah modal yang tidak akan menjadi produk pariwisata bila sumber daya manusia tidak mampu membawakannya kepada para turis. Oleh sebab itu, peran sumber daya manusia sangat vital dalam sektor pariwisata. Apalagi jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor pariwisata lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dari sektor lain. Selanjutnya, terjadi penurunan tenaga kerja. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat sekitar 1 juta jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata menganggur akibat pandemi COVID-19. Angka itu berasal dari jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang susut 6,67% dari 14,96 juta pekerja pada tahun 2019 menjadi 13,96 juta pekerja. Bukan hanya jumlah tenaga kerja, jam kerja tenaga kerja sektor pariwisata juga turun sangat signifikan, di mana hal tersebut memengaruhi pendapatan mereka, sehingga dapat dikatakan tenaga kerja pariwisata menjadi setengah menganggur. Meski demikian, Kemenparekraf memprediksi jumlah tenaga kerja sektor tersebut akan bertambah sekitar 3,98% menjadi 14,5 juta orang. Namun hal tersebut bergantung pada penurunan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Pemulihan ekonomi beberapa daerah yang bergantung pada pariwisata bergantung pada dua hal, yakni stimulus pemerintah dan kecepatan penanganan COVID-19. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan apakah yang dilakukan pemerintah terkait perkembangan industri saat ini? Program pemulihan industri pariwisata. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemulihan ekonomi dalam industri pariwisata akibat pandemi COVID-19 secara umum masih menjadi program besar pemerintah di tahun 2021. Ia juga mengatakan pada tahun 2021, pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi secara global. Program ke depan akan difokuskan pada pemulihan pariwisata, terutama mengembangkan 5 destinasi prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Kebijakan akan ditekankan pada upaya pengembangan aspek 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Selain itu, ia juga menekankan peningkatan pada 2P, yaitu promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta, khususnya di 5 destinasi super prioritas. Selanjutnya, pendekatan Storynomics Tourism. Dalam sisi lainnya akan dilakukan pendekatan Storynomics Tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya, serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan. Mengemas keindahan pariwisata Indonesia dalam satu cerita itu menjadi hal yang penting dalam rencana pengembangan sektor pariwisata, khususnya di 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang pada tahun 2021. Melalui sejumlah strategi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai cerita-cerita menarik di balik destinasi wisata super prioritas tersebut. Yang terakhir adalah virtual tourism.
Virtual tourism sebagai alternatif menghadapi kelesuan industri pariwisata. Virtual tourism alias wisata virtual jadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejemuan pandemi COVID-19. Wisata virtual hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi, sembari menunggu proses recovery dunia pariwisata yang belum signifikan. The International Air Transport Association memperkirakan bahwa perjalanan belum akan kembali ke tingkat pra-pandemi hingga 2024 mendatang. Gagasan wisata virtual ini dikembangkan oleh berbagai pihak, seperti Kemenparekraf, Pemda, serta masyarakat. Konten dalam wisata virtual ini pun beragam, mulai dari panorama alam, museum, pentas, dan pergelaran seni, budaya adat, hingga suasana kehidupan metropolitan di Indonesia yang tersedia dalam bentuk gambar dan video. Harapannya, keberadaan tur wisata virtual dapat membuat calon wisatawan merasa seperti berada di destinasi di mana mereka inginkan. Hal ini sama saja dengan menawarkan pengalaman coba sebelum membeli, yang dapat mendorong rasa ingin bepergian. Wisata virtual dapat menjadi jawaban sementara untuk membuat calon wisatawan tetap tertarik untuk berwisata saat kondisi membaik. Kesimpulan yang dapat saya ambil, pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan dampak penurunan bagi sektor pariwisata. Adanya kebijakan pembatasan sosial besar-besaran atau yang sering kita sebut PSBB memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap sektor pariwisata. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara kumulatif selama periode Januari sampai November 2020 lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Terdapat 10.946 usaha pariwisata yang terdampak dan 30.421 tenaga kerja wisata kehilangan pekerjaan. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf juga telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk memperbaiki sektor pariwisata, seperti program pemfokusan pada pemulihan pariwisata, terutama mengembangkan 5 destinasi prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Dengan kebijakan yang ditekankan pada upaya pengembangan aspek 3A, atraksi, aksibilitas, dan amenitas, juga pendekatan stronomic tourism yang mengemas keindahan pariwisata Indonesia dalam satu cerita. Virtual tourism juga dapat membantu pemulihan industri pariwisata. Keberadaan tur wisata virtual diyakini dapat membuat calon wisatawan merasa seperti berada di destinasi di mana destinasi yang mereka inginkan, dan dapat menjadi jawaban sementara untuk membuat calon wisatawan tetap tertarik untuk berwisata saat kondisi membaik. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.